PKS menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan perubahan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh pidato atau pernyataan sikap PKS yang disampaikan Presiden PKS baru saja beberapa waktu baru lalu. Pernyataan sikap PKS ini terkesan PKS sepertinya hendak keluar lagi dari koalisi Indonesia Maju. Walaupun secara tidak langsung dia nyatakan keluar dari koalisi Indonesia Maju, tetapi setidaknya dari pernyataan sikap yang dibacakannya bahwa PKS boleh diartikan setuju dengan putusan MK nomor 60 dan 70 yang diperjuangkan oleh para pengunjuk rasa yang menentang revisi undang-undang pilkada oleh DPR di Senayan kemarin itu. Sepertinya PKS berada pada barisan yang setuju dengan putusan MK nomor 60 dan 70 ini. Kalau demikian, apakah boleh diartikan PKS akan menarik diri dari koalisi Indonesia Maju untuk berada kembali pada barisan yang memperjuangkan keinginan rakyat yang selama ini diperjuangkannya? Kita saksikan pidato atau pernyataan sikap Presiden PKS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mencermati situasi politik akhir-akhir ini yang berkaitan dengan aturan mengenai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, PKS menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan perubahan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan calon, bukan saat dilantik. PKS akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera sejak awal yang memperjuangkan ambang batas pencalonan baik di Pilpres maupun di Pilkada agar diturunkan sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi para tokoh bangsa untuk maju dalam kontestasi baik di Pilpres maupun di Pilkada. Dengan demikian, masyarakat diberikan alternatif pilihan calon yang lebih beragam. Ketiga, PKS mengapresiasi berbagai elemen masyarakat sipil, baik dari mahasiswa, guru besar, buruh, maupun elemen lainnya yang telah turun melaksanakan aksi demonstrasi, menyuarakan aspirasi agar proses pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan demokratis dan bermartabat. Demikianlah pernyataan sikap ini
disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernyataan sikapnya ini kita melihat PKS terang-terangan menyatakan bahwa PKS menghormati dan menaati putusan MK nomor 60 dan 70 tentang batas usia minimal bagi peserta pilkada berada pada saat mendaftar, bukan pada saat pelantikan. Yang kedua, PKS juga berada pada putusan MK tentang ambang batas untuk pencalonan pasangan calon pilkada. Kalau demikian, tentu harusnya PKS tidak berada pada barisannya yang sekarang. Kenapa harus demikian? Karena jika saja kemarin itu hari Kamis tidak ada gelombang unjuk rasa yang demikian besar, baik di DPR, di Mahkamah Konstitusi, maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, kita yakin PKS akan ikut menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baik tentang ambang batas pencalonan bagi para calon pilkada provinsi maupun kabupaten, maupun tentang batas usia minimal yang letaknya pada saat pelantikan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Itulah sebabnya jika memang PKS benar-benar dari hati kecilnya dia setuju dengan putusan MK, maka dia harusnya keluar, menarik diri dari Koalisi Indonesia Maju, dari tempat dia berdiri sekarang. Tetapi kalau tidak demikian, rakyat tidak akan percaya dengan PKS. Apa yang disampaikan oleh Presiden PKS ini bagi rakyat tak lebih hanya untuk menutupi keinginan PKS untuk mendapatkan kue kekuasaan dari penguasa. Itu saja. Sebab sekarang ini rakyat jelas telah menilai bahwa PKS ini lebih mementingkan kue kekuasaan dibandingkan mementingkan garis perjuangannya yang pro rakyat selama ini. Kalau saja PKS di satu sisi membuat pernyataan seperti yang dikemukakan ini, tapi di sisi lain dia tetap berada di Koalisi Indonesia Maju atau di tempat dia tegak sekarang, maka rakyat tetap akan menilai PKS telah lebih mementingkan kursi kekuasaan, lebih mementingkan kedudukan menteri, lebih mementingkan pangkat jabatan kekuasaan dibandingkan mementingkan keinginan rakyat. Ketika rakyat Jakarta misalnya menginginkan PKS mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba dia pindah mendukung Ridwan Kamil, maka di sana letaknya kekecewaan rakyat
kepada PKS. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Sekali lagi, kekecewaan rakyat kepada PKS, kekecewaan kader-kader PKS kepada PKS di Jakarta tidak akan bisa diobati dengan pernyataan sikap yang dibacakan Presiden PKS ini. Jika PKS masih tetap berada di tempat tegaknya sekarang, jika PKS masih saja tergoda untuk mendapatkan kursi menteri, untuk mendapatkan kursi komisaris, untuk mendapatkan berbagai fasilitas. Dan kita yakin PKS jika tetap berada di koalisi Indonesia Maju, berada pada garis kekuasaan, PKS tidak akan mampu merayu rakyat, tidak akan mampu membuat pencitraan dengan pernyataan sikapnya barusan. Sebab rakyat Jakarta sudah terlalu sakit oleh sikap PKS yang berpindah tempat ke koalisi kekuasaan sekarang ini. Obatnya hanya satu. Kembali PKS ke barisan rakyat. Itu saja obatnya. Kalau PKS tidak kembali ke barisan rakyat, tetap berada di koalisi Indonesia Maju, tetap dukungannya pada Ridwan Kamil, maka jangan harap rakyat, khususnya rakyat Jakarta, akan bisa terobati hatinya oleh pidato pernyataan sikap Presiden PKS ini. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali kan ya pertanyaan atau kemudian bahkan bully ya, bully dari grassroots yang memang masih mencintai Pak Anies. Dan kita sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun itu tidak ada masalah masalah yang besar gitu ya, karena kita tetap menjalin silaturahim. Cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan. Demikian sahabat PN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa